Oke. Pada pertemuan ke-14, pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas topik chapter 14 bukunya Todaro yang berjudul Foreign Finance, Investment and Aid, Controversies and Opportunities. Artinya adalah pembiayaan dari asing, investasi maupun bantuan, peluang dan kontroversialnya. Nah, kalau kita berbicara terkait international flow ya, aliran pendanaan dari internasional, itu sumbernya itu dari mana aja sih? Nah, ternyata di sini ada 3 sumber aliran pembiayaan internasional. Yang pertama itu direct investment atau istilahnya yang biasa dikenal dengan FDI, Foreign Direct Investment, dan juga portofolio swasta. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, bahwa asing itu masyarakat dari luar negeri ataupun domestik itu bisa juga membeli surat utang ataupun surat berharga kita, yang mana itu fungsinya untuk pembiayaan dalam rangka pembangunan suatu negara. Nah, portofolio swasta ini biasanya ditawarkan dalam bentuk tenor ya, entah 5 tahunan, 10 tahunan, atau bahkan 30 tahunan, itu ada. Nah, namanya FBN ataupun juga surat utang negara SUN. Kemudian yang ketiga adalah berupa pengiriman uang dari pendapatan para migran internasional atau istilahnya remittance. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa WNI kita, TKW ya atau TKI yang bekerja di luar negeri, ketika mereka bekerja di luar, kemudian mendapatkan upah, mendapatkan gaji, mereka akan mengirimkan pendapatannya ke Indonesia untuk keluarganya, untuk anak-anaknya dan sanak saudaranya untuk tujuan peningkatan kesejahteraan keluarganya di daerahnya. Nah, ternyata ini juga menyumbang dalam peningkatan pembangunan bahkan penurunan kemiskinan di daerahnya masing-masing. Ternyata perannya besar juga loh peran TKI, TKW kita di luar negeri. Maka jangan dikesampingkan. Kemudian yang ketiga, sumber aliran pembiayaan internasional itu juga bisa dalam bentuk bantuan pembangunan publik ataupun swasta. Nah, private foreign direct investment ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja atau kerjasama bilateral, multilateral, tapi juga bisa dilakukan, diberikan bantuan oleh MNC, istilahnya multinational corporation atau multinational company. Jadi FDI ini bisa dilakukan pemberian investasi langsung baik oleh pemerintah suatu negara ataupun dalam bentuk MNC. Artinya misalkan suatu pabrik perusahaan yang sudah besar, dia membangun usahanya di Indonesia, katakanlah Honda ya, dia membangun cabang perusahaan assembling di Indonesia, itu salah satu bentuk MNC. Nah, pembentukan pabrik-pabrik atau perusahaan luar yang disebar di sejumlah negara, khususnya developing countries ini, ternyata memberikan manfaat juga loh, terutama untuk proses knowledge spillover atau penyebaran pengetahuan secara tidak langsung dari tenaga asing ke tenaga dalam negeri kita. Selain itu, adanya efek technological progress atau technological spillover ya, transfer teknologi dari negara yang maju ke negara berkembang dengan pendirian MNC di sejumlah negara berkembang itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini, kemarin kita sudah baca ya, ada namanya neraca pembayaran. Di dalam neraca pembayaran itu kita bisa lihat ada capital flow sama current flow-nya, apa istilahnya neraca modalnya dan neraca transaksi berjalannya. Nah, di sini di situ di neraca pembayaran kita bisa dilihat pada baris bawah itu bisa melihat net inflow-nya ya, berapa banyak sih aliran yang masuk maupun keluar, inflow or outflow. Nah, di sini untuk data FDI inflow pada tahun 1980 sampai 2000
8 ya, yang sini aja. Ini terlihat jelas bahwa pada sejumlah area yang paling luar itu adalah yang hitam ini adalah, bentar saya tunjukkan spotlight-nya. Yang hitam-hitam paling luar ini adalah untuk penjumlahan FDI inflow untuk world total, baik developed maupun developing countries. Kemudian yang warna biru biru tua ini adalah untuk yang developing countries atau negara berkembang. Kemudian yang bawah tengah ini biru muda adalah untuk developed countries atau negara maju, dan yang paling bawah biru laut ini untuk transition economies. Nah, terlihat jelas di sini untuk baik negara berkembang maupun negara maju pada sejumlah periode ya, di tahun 97-98 maupun setelah di tahun 2005, 2006 itu terjadi penurunan yang cukup drastis untuk FDI inflow-nya, untuk aliran direct investment yang masuk di negara baik berkembang maupun maju. Karena apa? Pada periode setelah 97 ini ada terjadi krisis. Kemudian 2005 juga itu ada krisis di US juga. Nah, untuk selanjutnya setelah tahun 2008 sampai 2019 juga terlihat cukup fluktuatif perkembangan baik untuk FDI inflow-nya di negara berkembang maupun negara maju juga. Terlihat pada grafik di sebelah kanan ini. Nah, bagaimana dengan net financial flow-nya untuk negara berkembang maupun negara pada perekonomian transisi? Ekonomi transisi itu maksudnya negara yang dari poor countries dia mulai beranjak menuju perpindahan ke arah menuju developing countries. Nah, di sini terlihat jelas untuk yang net flow yang berwarna biru ini ya, biru ini terlihat jelas juga cukup fluktuatif pada periode seperti tadi ya, after 2006 kemudian naik turun lagi dan anjlok lagi, kemudian di tahun 2012 dan 2015 ini terjadi krisis. Yang ungu ini adalah change in reserve, perubahan pada cadangan ya. Kemudian yang orange ini kuning direct investment-nya. Kemudian yang berwarna pink ini adalah order flow including cross border bank loans ya, aliran uang berupa utang antar bank gitu ya. Ini terlihat cukup fluktuatif. Nah, pro dan kontra antara untuk investasi asing baik dalam bentuk FDI maupun MNC ini bagi pembangunan. Ada 4 alasan kenapa FDI ini disetujui, ada juga yang kontra. Nah, alasan untuk yang pro terhadap FDI ini maupun MNC yaitu karena peran FDI ini mampu loh untuk mengisi gap tabungan, yang mana di dalam, kalau kalian kemarin sudah mempelajari teorinya Harrod and Dummer, dia menekankan adanya peran saving and investment. Equal with saving, investment equal with saving, artinya investment sama dengan saving. Dia menekankan pentingnya peranan saving, tabungan dalam negeri itu untuk mendorong pertumbuhan di suatu wilayah, suatu negara. Nah, di sini peran FDI atau Foreign Direct Investment maupun MNC itu sendiri mampu mengisi kekurangan ataupun gap tabungan yang ada di suatu negara. Yang kedua adalah untuk meningkatkan cadangan devisa. Yang ketiga untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dan juga peningkatan produktivitas maupun manajemen di pembangunan suatu negara. Namun seiring dengan argumen-argumen yang mendukung adanya peran FDI itu, ada juga para pesimis ya, kita mengatakan seperti itu, pandangan-pandangan yang pesimis tidak setuju bahwa FDI itu mampu mendorong pembangunan. Justru ini makin memperlebar gap. Nah, ini tergantung argumen ekonomi maupun ideologi yang dipercayai atau dianggap oleh ekonom tersebut. Nah, alasan yang kontra ini lebih karena transfer pricing atau profit shifting untuk menghindari pembayaran pajak, keuntungan yang tinggi, perusahaan MNC akan melakukan transaksi antar negara dengan perusahaan yang sama. Jadi ada argumen yang menganggap ketika MNC itu
membangun perusahaan assembling-nya di negara yang developing countries, dia beranggapan ini adalah satu langkah untuk menghindari pajak di negaranya yang relatif lebih tinggi dibandingkan dia harus membangun perusahaannya di negara yang berkembang, developing countries, di mana pajaknya biasanya relatif lebih rendah. Ini seperti apa ya, pengalihan aja. Yaitu sebenarnya bisa kena pajak yang lebih tinggi seandainya dia membangun pabrik-pabriknya, perusahaannya di negaranya sendiri. Ya mending dia membangunnya di negara lain, khususnya yang poor ataupun developing countries, di mana pajaknya relatif lebih rendah. Nah, kemudian terkait investasi portofolio ini juga memiliki keuntungan maupun resikonya. Apa sih investasi portofolio? Nah, ini seperti kalian ketahui, investasi portofolio itu kan seperti saham ya, yang diketahui saham itu portofolio ini kebanyakan didominasi oleh asing ya, hampir 43-45%, obligasi ataupun ini obligasi ya, data obligasi atau utang yang dimiliki oleh asing itu pada tahun 2016-2019 sekitar 43-45%. Kemudian di bulan November 2020 relatif turun menjadi 31,6%. Nah, mungkin ada efek adanya pelarian modal atau capital flight akibat adanya pandemi. Di tahun 2020, jumlah utang ataupun dana aliran asing yang masuk di kita itu turun drastis menjadi 31,6% karena mereka takut resiko-resiko pandemi ini di negara kita, di Indonesia itu jauh lebih besar impact-nya ketimbang dia menanamkan modalnya di negara yang lebih stabil. Nah, ini yang grafik yang sebelah kanan ini untuk kepemilikan aliran dana asing berdasarkan tenornya. Tenor itu macam-macam ya, ada yang 0 sampai 1 tahun, ada yang 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 5 tahun, 5 sampai 10 hingga lebih dari 10 tahun itu juga ada. Nah, yang kiri ini untuk perkembangan foreign holder, dana aliran asing juga. Kemudian terlihat jelas ya di sini mulai turun di November 2020 menjadi hanya 26,26%. Di Desember 38,57%. Nah, agak melompat ini tadi. Nah, untuk investasi sendiri di Indonesia itu cenderungannya meningkat sebenarnya ya. Investasi langsung, FDI, DDI, domestic direct investment, maupun dalam bentuk portofolio, itu kecenderungannya meningkat. Namun, trennya itu diminishing of return. Artinya, peningkatannya itu seiring peningkatan inputnya justru menurunkan outputnya. Ingat ya, definisi berlakunya the law of diminishing return itu, jadi seiring peningkatan salah satu inputnya, misalkan labor ataupun capital, itu tidak akan meningkatkan delta kenaikan outputnya, tapi itu delta outputnya makin turun. Nah, ini yang berwarna kuning, orange ini adalah untuk perkembangan PMTP, kalau dalam bahasa Inggris itu Gross Fixed Capital Formation, atau penanaman modal tetap tanpa bruto. Nah, ini persentasenya. Persentase PMTP ternyata seiring tahun semakin meningkat, mulai tahun 2003 sampai terakhir 2015. Persentase PMTP terhadap GDP itu di tahun 2015 hampir 33%. Mungkin di tahun 2022 ini ya sekitar 30-an% lah. Tidak lebih dari 50% kalau PMTP itu. Karena PMTP itu seperti kita ketahui, dia penyumbang kontribusi terbesar nomor 2 setelah konsumsi rumah tangga terhadap PDB nasional. Nah, untuk yang garis warna hitam ini adalah untuk ICOR-nya, seperti kalian sudah pelajari, ICOR atau Incremental Capital Output Ratio, itu mencerminkan untuk apakah modal ataupun PMTP yang digunakan di suatu negara itu semakin efisien atau tidak. Nah, sini terlihat jelas bahwa tren untuk ICOR-nya itu meningkat dari tahun 2005 sampai 2003 sampai 2015, artinya menunjukkan bahwa penggunaan investment ataupun PMTP di Indonesia itu cenderung relatif masih
belum efisien, yang ditunjukkan dari nilai ICAR yang meningkat, dan justru di sini cukup fluktuatif sih, sempat turun di tahun 2007, namun kembali lagi meningkat bahkan di atas 6%. Itu cukup tidak efisien. Nah, bagaimana dengan peran dari saham itu sendiri, Pak, pasar saham di emerging countries ya? Kalau kemarin ada yang bilang, Bu, saham kita tuh didominasi masih asing, benar, benar banget. Obligasi kita itu masih obligasi maupun saham ataupun pendanaan masih didominasi oleh asing. Artinya kan semakin besar persentase dari aliran dana inflow oleh asing, maka semakin tidak stabil suatu negara, apalagi ketika terjadinya resesi ataupun terjadinya pandemi ataupun suatu hal yang tidak diinginkan, sehingga asing itu akan menarik dananya atau istilahnya capital outflow, capital flight. Mereka akan menarik dananya dari Indonesia itu untuk mencari negara lain yang dapat menawarkan bunga atau return yang lebih tinggi. Nah, terlihat jelas ini di tahun 2000 Februari Maret 2020, awal pandemi COVID masuk ke Indonesia di Maret 2020, bahwa net inflow itu sampai minus. Artinya di sini terjadi aliran asing yang masuk di kita itu pada keluar, flight pada keluar semua. Yang hitam itu yang garis bar hitam adalah net inflow-nya, yang merah ini adalah net inflow over total foreign holding. Jadi di sini terlihat jelas pada Maret 2020 negatif inflow paling dalam hingga minus hampir mencapai 15%. Kalau nilainya minus sekitar 120 triliun rupiah. Bulan berikutnya net inflow terus negatif, resikonya dari hal ini terjadi karena resiko obligasi asing itu tadi, pelarian modal yang menyebabkan nilai tukar kita juga sempat melemah, ya, depresiasi akibat pandemi COVID-19. Nah, peran dari pertumbuhan itu sendiri yang tadi yang kedua ya tadi, itu juga bisa dipengaruhi oleh adanya remittance atau peran tadi pengiriman uang para imigran kita yang di luar negeri itu ke dalam negeri. Nah, di sini terlihat jelas bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan. Ini negara yang paling tinggi, paling atas ini ada Luxembourg, kemudian ada Switzerland, Iceland, dan United States. Kemudian ada South Africa itu yang berwarna hijau. Nah, ini terlihat jelas bahwa beberapa negara developed countries atau negara maju itu memberikan rata-rata upah per tahunnya itu yang cukup relatif tinggi. Sementara kayak South Africa, kemudian di sini mohon maaf Indonesia nggak masuk dan grafiknya kurang terlihat jelas juga. Indonesia mungkin di sekitaran ini juga mirip dengan kayak South Africa atau bahkan mungkin lebih rendah. Kenapa para WNI kita itu cenderung tertarik untuk bekerja di luar negeri? Karena tawaran upah itu sendiri di luar negeri cukup besar. Nah, kalau kita lihat aliran remittance ini di sejumlah negara itu juga tidak merata. Ada the world top remittance recipient, negara yang menerima besarnya resipien yang terbesar itu yang pertama ada India, Cina, kemudian ada Meksiko, Philippines, Egypt atau Mesir, Nigeria, Pakistan, Vietnam, Bangladesh, dan Ukraine. Bahwa India itu banyak tenaga kerjanya yang bekerja di luar negeri, Cina juga. Nah, tenaga kerjanya yang bekerja di luar ini ternyata memberikan efek pemberian penerimaan resipien yang cukup besar. Nah, kalau kasusnya di Indonesia sendiri, itu tenaga kerja TKI atau TKW yang bekerja di luar negeri, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan China, dan sebagainya, itu rata-rata mereka yang low skill ataupun low educated worker, yang mana pendidikannya masih relatif rendah. Kalau kita lihat upahnya, ya mungkin mereka di sana mendapatkan upah yang paling rendah dibandingkan tenaga kerja yang skill labor. Tapi kalau dibandingkan ya, mereka di sana mendapatkan upah rendah, tapi kalau balik ke Indonesia ya relatif lebih tinggi, cukup tinggi dibandingkan mereka harus bekerja di Indonesia, relatif signifikan untuk dibandingkan ya, sama-sama dia bekerja sebagai pembantu di dalam negeri di Indonesia katakanlah
upah per bulannya adalah 1,5 juta, kalau di luar negeri katakanlah dia bisa sampai di atas 5 juta atau bahkan di atas 10 juta itu bisa jadi. Nah, oleh karena itu semakin banyak TKI atau TKW kita yang bekerja di luar negeri. Nah, apalagi dengan pekerja yang memiliki pendidikan, yang memiliki soft skill, S1, S2, S3. Nah, di sini ada terjadinya brain drain. Brain drain itu istilah bahwa tenaga-tenaga terdidik, tenaga-tenaga yang memiliki skill S1, S2, dan seterusnya, mereka itu cenderung memilih untuk bekerja di luar negeri dibandingkan untuk balik ke dalam negerinya. Ini kasus nyata, khususnya penerima beasiswa ya, LPDP itu banyak yang nggak kembali dari sekian ratus ribu awardee atau penerima beasiswa itu, mereka tidak mau balik ke dalam negeri kita. Karena yaitu tadi banyak privilege atau keuntungan, kesempatan yang bisa mereka peroleh ketika bekerja di luar negeri dengan upah yang relatif jauh-jauh lebih tinggi dibandingkan mereka harus bekerja di dalam negeri. Yang mungkin juga ada bagian pekerjaan yang nggak bisa ditampung di dalam negeri. Misalkan bagian teknik apa, itu di Indonesia nggak ada untuk formasi pekerjaan itu, tapi di luar negeri ada dan dibutuhkan dan upahnya juga relatif tinggi. Nah, ini perbandingannya. Yang biru tua itu adalah college graduate, yang biru muda adalah less educated. Terlihat jelas di sini bahwa untuk negara-negara yang low income countries, kecenderungan mereka yang college graduate atau lulusan kuliahan S1 ke atas, itu mereka cenderung bekerja di luar negeri. Sementara yang less educated atau pekerja yang pendidikannya kurang itu relatif rendah. Ini untuk negara yang miskin, low income, lower income, dan juga ya lower dan low income relatif tinggi. Sementara yang untuk upper dan high income dia relatif jauh lebih rendah dibandingkan yang negara yang developing itu tadi. Jadi ini terlihat jelas bahwa di negara kita itu sendiri banyak pekerja-pekerja kita yang nggak minat untuk balik ke Indonesia, bekerja di Indonesia, berkontribusi untuk pembangunan dalam negeri. Nah, ini ironi banget kan. Kemudian kontribusi remittance terhadap external financing dan GDP. Nah, ini kontribusi remittance terhadap GDP Indonesia dari tahun 1998 hingga tahun 2016. Terlihat jelas bahwa kontribusi remiten ini cukup relatif tinggi, bahkan hampir mencapai berapa ya ini? Hampir 22%, 2% terhadap GDP. Ini cukup fluktuatif ya, dia naik turun naik turun. Ini mengikuti seiring dengan peningkatan jumlah GDP yang ada di Indonesia. Jadi peran remittance terhadap GDP itu lumayan relatif besar penyumbangnya terhadap GDP meskipun masih di bawah 10%. Ini relatif lah. Nah, ini yang kanan ini adalah average remittance received as a percentage of GDP. Rata-rata persentase remittance terhadap GDP di masing-masing negara itu berapa? Ternyata peranannya untuk low income countries itu paling besar, hampir menyentuh 7%. Di Indonesia tadi paling tinggi di sini ya, tahun 2005-an itu hampir 2%. Kemudian kalau untuk lower middle income itu sekitar 6,5%, upper income itu hanya 3%, dan high income hanya sekitar 1%. Jadi di sini persentase rumah tangga penerima remittance terlihat jelas ada di Tonga, Samoa, Fiji, Tajikistan, Nepal. Ternyata rata-rata negara developing countries yang persentase rumah tangga yang menerima remittance itu peranan remittance itu cukup besar. Indonesia masuk di sini juga, beberapa negara yang cukup besar penerimaan untuk remittance-nya. Nah, bagaimana untuk dampak COVID-19 terhadap remittance itu sendiri? Global remittance and decline outpace Great Depression. Jadi di tahun 2000 perbandingan antara data 2009 dan 2020. 2009 itu untuk yang sebelum pandemi, yang 2020 itu untuk after pandemi. Di sini percentage decline remittance inflow-nya untuk yang low income countries terhadap dunia. Ternyata di tahun 2020 untuk yang Eropa dan Asia Tengah itu penerimaan untuk
inflow untuk dari remittance itu turun drastis menjadi minus 28%. Kemudian untuk yang sub-Sahara minus 23%, Asia Selatan minus 22%, kemudian Middle East dan North Africa minus 20%, Amerika Latin dan Karibia minus 19%, dan Asia Timur Pasifik minus 13%. Jadi semua kawasan benua di dunia pada saat pandemi itu penerimaan untuk persentase dari remittance-nya turun semuanya. Yang paling tinggi ada di kawasan Eropa dan juga Asia Timur. Nah, untuk bantuan yang ketiga, pembiayaan internasional itu bisa berupa juga berupa bantuan aid, ya, foreign aid, the developing assistance, tapi ini masih menjadi perdebatan. Mengapa sih negara donor itu mau membantu untuk negara miskin gitu ya, memberikan bantuan sejumlah uang yang cukup besar? Ini kenapa alasannya? Karena yang pertama ada motivasi politik ya. Nah, itu semakin dia bisa memberikan bantuan di negara yang miskin, developing countries, kekuatan politik, peranan politik negara tersebut itu cukup besar, bahkan bisa mengatur ya kekuasaan atau kewenangan di negara tersebut. Contohnya aja yang Sri Lanka itu, kartu Sri Lanka. Kemudian yang kedua adanya motivasi ekonomi. Di sini dikenal ada two gap model ya. Ada kendala valuta asing, pertumbuhan dan tabungan, bantuan teknis, kapasitas daya serap, dan juga motivasi ekonomi maupun kepentingan pribadi lainnya. Jadi motivasi ekonominya adalah karena ya murni untuk meningkatkan valuta asingnya dia, mata uangnya dia, supaya lebih terapresiasi. Kemudian di sisi lain juga bisa meningkatkan pertumbuhan maupun tabungan di negara yang dia bantu. Selain itu, dia ketika tadi yang memberikan bantuan juga bisa meningkatkan kapasitas daya serap maupun bantuan teknis. Mengapa negara resipien ini juga mau menerima bantuan? Ya karena itu tadi, itu membantu pembangunan di negara tersebut yang biasanya terkendala masalah permodalan. Peran NGO juga dalam memberikan bantuan ini berperan penting. Kemudian di sini ya untuk pencairan negara donor dan resipien, bentar, ada yang bocor ya. Di sini terlihat data dari OECD tahun 2020. Ini untuk negara-negara perkembangan di negara yang penerima donornya maupun penerima ini, yang paling besar ini ada di United States ya, negara yang memberikan sumbangan dana ke sejumlah negara berkembang. Ada United States hampir 30 satuannya billion, 30 juta miliar bilang 30 miliar US dollar. 30 hampir 35 miliar US dollar. Kemudian ada Jerman, United Kingdom, Jepang, France, Sweden, Netherlands dan sebagainya. Nah, untuk negara penerima di sini ternyata ada beberapa yang paling besar itu ada di Afghanistan, kemudian ada Syria, Bangladesh, India, Ethiopia, Jordania, Irak, Nigeria, Kolombia, dan Kenya. Ini adalah sejumlah negara yang mendapatkan pendanaan dari luar negeri, pembiayaan dari luar negeri cukup besar hingga tahun 2018. Nah, di dalam foreign aid atau bantuan asing ini juga kita kenal adanya the two gap model. Ada dua model kesenjangan. Yang pertama adalah saving constraint. Kemarin ya di teori Harrod and Romar, harusnya kan investment sama dengan saving. Nah, di dalam teori ini, pembiayaan asing ini, kita mengenal ada dua two gap model. Yang pertama saving constraint, yang mana dikatakan bahwa investment domestic investment itu ternyata lebih kecil loh dibandingkan dengan penjumlahan antara
capital inflow, sejumlah modal yang masuk khususnya asing, F ya, foreign capital inflow ditambah dengan S. S itu S kecil itu adalah untuk saving rate-nya atau MPS, marginal propensity to saving. Kemudian D-nya adalah national income. Padahal kan kalau di Harrod-Domar I sama dengan S-nya. I sama dengan fungsi dari S-nya. Kalau ini enggak, di dalam teori pembiayaan asing, ternyata asumsinya di negara kenapa negara itu butuh pembiayaan, khususnya developing countries, karena investasi domestiknya itu lebih kecil dibandingkan nilai bantuan dari asing itu sendiri, maupun meskipun sudah ditambahkan sejumlah proporsi national income dan juga saving rate-nya. Kemudian yang kedua adalah foreign exchange constraint. Di sini dikatakan bahwa nilai dari F ini tadi adalah sejumlah investasi yang masuk, capital inflow yang masuk itu masih lebih besar dibandingkan sama dengan M1 marginal import share dikurangi dengan M2 marginal propensity to import dikali dengan domestic investment-nya ditambah dengan M2 adalah tadi marginal propensity to import dikali dengan national income minus E-nya, level of export. Meskipun ini sudah dijumlahkan ada efek dari domestic investment, efek dari national income, bahkan ekspornya ternyata ini masih jauh lebih rendah. Oleh karena itu di sini diperlukan adanya foreign investment atau capital inflow. Nah, di dalam proses pembangunan itu sendiri, ternyata kita juga menghadapi permasalahan dari dalam negeri maupun luar negeri, khususnya konflik ya, terjadinya konsekuensi perang bersenjata. Misalkan saja di dalam negeri itu sendiri, kalau di Indonesia kasus-kasus saat ini ya, current isu itu kan yang sering terjadi peperangan itu di daerah kawasan Irian Jaya, Papua yang baru-baru ini ada seorang pilot yang ditahan ya. Konflik dalam negeri itu menyebabkan pembangunan di suatu negara itu juga tidak merata. Pembangunan suatu negara tidak merata sehingga sejumlah masyarakat yang tinggal di sana itu merasa kayak seolah dianaktirikan, seolah pembangunannya yang kenapa harus Jawa sentris kayak gitu, kenapa hanya di Jawa saja yang pembangunannya terlalu masif, tapi di luar Jawa kurang, terutama mungkin di Papua seperti itu. Akhirnya terjadilah ada perang bersenjata dan sebagainya. Nah, sering terjadinya perang itu sendiri bisa menghambat proses pembangunan, bahkan pemerataan fasilitas publik, kesehatan, pendidikan, menyebabkan kelaparan, kemiskinan, kemudian hubungan sosial juga semakin renggang. Nah, efek dari perkembangan konflik itu sendiri bagaimana sih terhadap di sini apa ini namanya? Sama magnitude score. Perang antar etnik ini sendiri lebih sering dibandingkan antar negara. Di sini tren perang antar etnik dari tahun 1946 sampai 2019 ini tertinggi terjadi pada tahun sekitar tahun 1990-an sampai 1995, terutama dari masalah welfare, kesejahteraan. Kemudian yang kedua adalah masalah gara-gara societal welfare, kesejahteraan sosial. Yang merah ini adalah interstate welfare. Penyebab konflik bersenjata dan faktor risiko konflik, artinya tadi ketimpangan horizontal, ketidakmerataan pembangunan antar wilayah. Kedua adalah sumber daya alam untuk kebutuhan dasar. Sumber daya alamnya tidak merata antar wilayah satu dan wilayah lainnya. Yang ketiga adalah karena adanya perjuangan untuk mengontrol sumber daya alam komoditas ekspor. Contohnya kasus Freeport ya. Di sana sumber dayanya paling besar tapi banyak digunakan oleh asing. Kemudian itu juga menjadi salah satu komoditas ekspor juga. Resolusi dan pencegahan konflik bersenjata ini pentingnya peran institusi untuk komitmennya dalam mengatasi masalah dalam negeri, kemudian juga peran aktor global, regional, kemudian aktor nasional juga, fokus pada pemerataan pendidikan, pembangunan lokal yang digerakkan oleh masyarakat juga. Jadi pembangunan itu perlu melibatkan tokoh-tokoh lokal juga di sana tanpa
mengesampingkan pendidikan di antar wilayah perlu ditingkatkan, keterbukaan keilmuan, wawasan di wilayah itu juga perlu ditingkatkan supaya mereka bisa memiliki pandangan yang tidak pesimis ya, sehingga mereka seolah-olah beranggapan seolah ditinggalkan, padahal enggak, semestinya enggak seperti itu, sehingga mereka bisa bertindak ke anarkis seperti itu sih. Kemudian itu aja untuk topik terkait pembiayaan internasional. Untuk konsep-konsep dan review ini bisa kalian pelajari. Tadi ada brain drain, absorptive capacity, dan macam-macam. Ini bisa kalian pelajari secara terpisah. Oke, terima kasih. Saya stop dulu ya.